Mari teman-teman yang merasakan kasih Tuhan, kita boleh angkat pujian ini. Dan bagi teman-teman yang hari ini masih banyak mengalami masalah, pergumulan, beban berat, mari kita letakkan itu semua di bawah. Kita saat ini mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa hati yang kosong. Kita berharap Tuhan akan memberikan sukacita dan selesai dari acara ini, kita akan pulang dengan membawa buah-buah roh. Dan mari saat ini kita nyatakan bahwa Tuhan Allah sungguh baik, luar biasa baik di dalam hidup kita. Mari kita boleh sapa teman-teman kita dengan memberikan senyum yang terbaik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Boleh bagikan senyum kita yang menandakan bahwa kasih Allah di dalam diri kita kepada teman-teman yang kita jumpai di Zoom ini. Dan mari kita nyatakan bahwa Allah adalah Allah yang sungguh baik dalam diri kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kita semua perlukan. Menyediakan yang ku perlukan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan kasih setianya tidak akan berubah. Setianya tak pernah berubah, Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. dan selamanya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi nyatakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nyatakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nyatakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini yang sudah merasakan kasih Tuhan lewat pujian ini, mari kita nyatakan, kita mau buka hati kita mau nyatakan syukur kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan semangat kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh lihat tangannya melambai di depan kamera Zoom kita masing-masing. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi dengan penuh semangat kita nyatakan kita mau datang ke hadirat Tuhan di dalam baat-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya boleh melihat lambaian tangannya? Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati kita yang penuh sukacita. Bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Boleh lihat lambaian tangannya? Akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Yang di rumah kita mau angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya kepada kita sungguh luar biasanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sama-sama katakan bersyukurlah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Wow, tim pujiannya cewek-cewek semua, cantik-cantik banget. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah tambahkan lagi satu hari bagi kami semua. Engkau juga mengizinkan kami pada malam hari ini bertemu kembali secara online dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tiada kata-kata yang dapat kami ungkapkan ya Tuhan selain ucapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu sepanjang hidup hingga saat ini. Atas kesehatan, atas pekerjaan dan keluarga yang masih boleh kami temui. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bantulah kami selalu dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Semoga kami benar-benar merindukan Putra-Mu dan menerima kekuatan untuk menempuh jalan kehidupan, baik sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Biarlah Roh-Mu menjadi bara dalam hati kami, supaya kami semakin mengenal dan mencintai Engkau, selalu berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita setuju ya, berkat Tuhan yang terindah dan istimewa adalah kita izinkan hati dan pikiran kita untuk lebih masuk ke dalam dan menyembah Yesus. Kita katakan dengan sepenuh hati bahwa tiada Allah Tuhan yang besar perkasa dan penuh kemuliaan. Kita nyatakan penyembahan kita rasakan kehadiran Tuhan lewat tempat kita masing-masing.
Saat ini kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah yang terindah di dalam hidup kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam diri kita. Kasih Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Pada saat ini kita nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, kami sungguh menyatakan bahwa Engkau Yesus Raja di dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami sungguh dapat merasakan kasih Yesus menyelimuti kami dari hari ke hari. Di saat badai COVID menyerang tahun 2020 kemarin, Engkau masih menyatakan kasih-Mu, Engkau memberikan kami kesehatan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh belajar banyak hal melalui tahun lalu Tuhan. Saat ini kami ingin membuka hati kami, ingin membuka tangan kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah yang terindah di dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku mau sembah Engkau Tuhan, sembah Kau, ya Allah. Ku mau tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku
sudah begitu luar biasa mengasihi kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih dapat berdiri di atas kaki kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke pengajaran kita malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae atau riwayat singkat dari pengajar kita. Nama Dr. Henry Hartono, lahir di Surabaya 30 Maret 1968, pendidikan dokter umum Fakultas Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 11 Agustus 1999. Pengalaman kerja, Brand and Marketing Manager PT Radian Sentral Nutrindo Surabaya, Manajer Operasional PT Inti Utama Sehat Surabaya, Miracle Group, Direktur Klinik Miracle Cabang Tunjungan Plaza Surabaya, Presiden Direktur Prestis Estetik Klinik Batam, dan Owner Klinik Kecantikan Navel. Jabatan organisasi, Ketua Perdesti, Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia Wilayah Kepulauan Riau, Ketua PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Batam, Sekretaris 2 ID, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kepulauan Riau, Sekretaris 2 Pengurus Besar Perdesti, Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia, Ketua Bidang P2KB, Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan ID Kota Batam, Koordinator Pendataan Penderita CISC, Cancer Support and Information Center Kota Batam, anggota TIMA, Seci International Medical Association, relawan Yayasan Buddha Seci, anggota Bidang Pelayanan Medis PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam, Koordinator Bidang Antar Lembaga Sosial Komisi Nasional PGPKT, Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Kota Batam, dan Sekretaris Komunitas Medik Katolik Indonesia Kepulauan Riau. Demikian riwayat singkat dari pembicara kita malam hari ini. Untuk itu selanjutnya kepada Dr. Henry Hartono kami persilahkan. Baik, selamat malam, shalom buat saudara semuanya, saudara seiman di dalam Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam media Zoom ini. Tadi CV saya harusnya singkat tapi dibacain lengkap sama Mbak Sekar. Terima kasih Mbak Sekar gitu. Saya sampai malu disebutin semua gitu. Untuk memulai sebetulnya bukan pengajaran ya, saya bukan dosen, saya bukan pengajar, saya hanya sharing aja apa yang saya tahu. Jadi saya sebelum memulai apa yang mau saya sampaikan, mungkin ada baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa kalau saudara sekalian tahu bahwa saya mengoperasikan atau menjalankan klinik kecantikan, tetapi kok kenapa malam hari ini saya bicara tentang COVID?
apalah saya ini gitu kan, bukan tim Satgas, saya bukan tim Satgas, saya bukan dokter spesialis paru, saya bukan juga orang yang memeriksa atau merawat pasien COVID, tetapi saya punya interest yang tinggi terhadap kasus ini karena baru pertama kali dalam hidup saya ada penyakit yang menjadi pandemi di dunia ini. Jadi pandemi itu adalah penyakit yang menyeluruh di seluruh dunia dan ini sangat menarik perhatian buat saya dan saya ikuti terus perkembangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat saudara sekalian di dalam menata kehidupan dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Begitu. Bisa saya mulai, Mbak Sekar ya? Ya, baik. Saya mulai dengan apakah saya mau menggunakan PowerPoint ya? Apakah teman-teman bisa melihat ini semua ya? Mbak Sekar bisa melihat ini kan dengan jelas ya? Bisa Pak Dokter. Oke, baik. Jadi judulnya adalah SARS Coronavirus 2 atau nama lainnya adalah COVID-19. Saya akan cepatnya ada 84 slide, saudara sekalian, bahwa sebetulnya COVID ini bentuknya seperti ini, tetapi ini bukan bentuk aslinya. Ini bentuk diagram, bentuk yang sudah diperbagus. Ini adalah gambar juga diagram. Jadi kita awalnya kita harus tahu apa itu virus corona, apa itu penyebab dari pandemi ini. 25% dari presentasi yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah mengenai apa itu COVID, sisanya 75% akan saya fokuskan pada tentang vaksin, sehingga kita tahu manfaat vaksin itu sebaik-baiknya seperti apa. Oke, ini adalah bagian-bagian dari virus itu. Kalau kita lihat, ini virus ini kalau kita belah itu di bentuknya memang corona. Corona itu crown, tapi seperti tiara dari ratu gitu ya. Dan ada empat protein, ya, ada S protein, ada M protein, ada N protein, dan ada E protein. Begitu banyak protein, ya. Oleh karena itu jangan salah kalau sekarang ini vaksin yang disediakan itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang alergi, karena seperti yang kita tahu orang yang alergi itu peka terhadap protein-protein tertentu. Jadi orang yang mempunyai karakter alergi atau riwayat alergi itu tidak diperbolehkan dulu untuk menerima vaksin COVID untuk sementara waktu. Dan protein-protein ini memang penyebab dari penyakit COVID ini. Besarnya cuma 100 sampai 120 nanometer, dan yang menempel di paru-paru kita adalah ujung-ujung yang warnanya pink ini. Nah, ini adalah S protein dan menempel di reseptor angiotensin converting enzyme 2 yang ada, ini mungkin terlalu teknis ya, tapi ini menempelnya di situlah pokoknya. Ini adalah bentuk asli dari virus itu sendiri, jadi nggak gitu jelas, ya, seperti bayi yang kita USG gitu, tetapi setelah diteliti oleh para ahli yang kompeten, memang bentuknya seperti ini. Oke, asal kita kembali ke nomenklatur, disebut coronavirus. Coronavirus ditambah H, berarti human coronavirus. Nah, sebetulnya coronavirus ini adalah virus flu. Jadi kalau kita pernah mengalami flu, itulah sebetulnya coronavirus. Tetapi coronavirus yang menyebabkan kejadian luar biasa, wabah, endemi, pandemi, itu yang baru menarik perhatian kita. Ada 3 coronavirus yang menarik perhatian kita, yaitu SARS, MERS, dan COVID yang sekarang ini kita alami. SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome, dimulai di Cina dan akhirnya berhenti. Tetapi saya yakin ini tidak berhenti, dia hanya bermutasi. Dan muncul kembali di Timur Tengah dengan nama MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan 10 tahun kemudian muncul yang namanya coronavirus disease 2000. COVID-19, MERS, dan SARS ini tidak boleh menunjukkan satu lokasi, ya, nomenklaturnya harus sifatnya bebas, maka meskipun munculnya di Wuhan, bukan disebut virus Wuhan, bukan disebut China virus, tapi disebut coronavirus 19 karena dia munculnya tahun 2019. Saya kira ini mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya ya.
Oke, anatomi. Ini merupakan virus RNA yang terbungkus positif berantai tunggal dan sebagainya. Intinya ada alfa dan beta coronavirus. Ya, kalau ada alfa dan beta, yang lebih mematikan adalah yang beta coronavirus. Ini saya singkat, tidak terlalu teknis karena ini sebetulnya presentasi juga untuk dokter ya. Beta coronavirus ini yang menyebabkan SARS, MERS, dan COVID gitu. Dan ini adalah varian-varian baru yang bakal muncul nantinya gitu. Gejalanya adalah yang virus-virus ini, yang bawah ini bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, pencernaan. Oleh karena itu ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa COVID ini adalah penyakit dengan 1000 wajah gitu. 1000 wajah artinya dia gejalanya bisa bermacam-macam, mulai dari yang pada umumnya pernafasan sampai mencret pun ada gitu ya. Nah, apa yang membedakan SARS, MERS dan SARS coronavirus virus 2 ini adalah dia bisa menyebabkan cedera paru akut, gangguan pernafasan akut, dan gangguan multiorgan sehingga menimbulkan kematian. Ya. Ini historinya, mungkin teman-teman mungkin belum lupa kali ya atau tidak ngikuti. Perlu saya review ulang bahwa SARS itu muncul pertama kali di Cina November tahun 2002, lalu berpindah ke Hong Kong tahun 2003, lalu di situ menyebar secara global, tapi bisa diatasi dan berhenti di Taiwan tahun 2003. Tapi ada beberapa kejadian luar biasa atau wabah atau KLB itu muncul di Singapura, Taipei, Guangzhou, dan Beijing, dan tidak ada lagi kasus yang dilaporkan sejak Mei 2004. 10 tahun kemudian muncul MERS. Ini munculnya di Yordania, di Timur Tengah, dan menimbulkan penyakit endemik di Timur Tengah saja. Nah, pasien yang terbaru itu dilaporkan 28 Maret tahun 2020, MERS. Ya. Karena ini berhenti, maka muncul kembali yaitu yang namanya SARS coronavirus 2 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, ya, dan di Desember 2019 sampai sekarang. Jadi sebetulnya ya kalau ada pendapat bahwa virus ini atau penyakit ini bakal hilang, gitu sebetulnya saya nggak setuju. Ya, virus ini akan ada terus. Jadi teman-teman semuanya. Jadi kita harus membiasakan hidup bersama dengan mereka. Wah, ngeri ya kalau dengar kata-kata ini, kita harus membiasakan hidup dengan mereka. Kita merasa ngeri karena saat ini kita mengalami pandemi, tapi sebetulnya kita tidak merasa ngeri kalau kita sudah hidup bersama dengan. Contohnya gini, dulu waktu kejadian waktu ada wabah difteri, wabah polio, itu juga mengerikan saat itu. Cuma kita belum lahir masa-masa itu. Dan buktinya kita bisa hidup dengan polio sekarang ini. Nah, kita untungnya bisa bebas polio, bebas difteri, jadi bisa hidup bersama dengan virus-virus itu. Jadi Tuhan sedang melatih kita untuk kuat, untuk tahan, untuk bisa hidup bersama dengan mereka, karena bagaimanapun manusia adalah makhluk hidup yang terus berevolusi, terus beradaptasi, begitu pula benda-benda kecil ini, juga bermutasi, berevolusi, dan mempertahankan kehidupannya. Jadi mereka punya hak untuk hidup sebetulnya gitu. Jadi kita harus siap. Jadi teman saudara sekalian harus siap bahwa kita ke depan itu diwajibkan untuk hidup bersama dengan virus-virus ini. Tetapi kalau kita kuat, kalau kita tahan, kita hidup kok. Jadi bukan ada kepunahan di muka bumi ini, tidak akan terjadi. Manusia cukup pintar untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah gambar mungkin lebih mudah dimengerti ya, bahwa semuanya itu bersumber dari yang namanya kelelawar. Ya, kelelawar ini, kalau Mbak Ani bilang ini adalah kampret gitu ya, ini kelelawar ini pada waktu SARS coronavirus itu dia menular ke musang, musang, kucing, anjing, dan luwak. Ya, tapi kebanyakan di musang atau luwak, akhirnya dia bisa berpindah ke manusia. Jalur ini adalah dinamakan zoonosis, jadi perpindahan penyakit dari hewan ke manusia. Ini SARS. MERS dari kelelawar, ya, berpindah ke unta, berpindah ke manusia. SARS coronavirus diyakini dari kelelawar pindah ke terenggiling, jadi terenggiling ke manusia. Tapi ini masih hipotesa, apakah kebalik dari terenggiling ke kelelawar baru ke manusia. Karena memang ini masih diselidiki sampai sekarang.
Jadi hewan-hewan yang punya kemungkinan besar, ini ada di bawah ya, ada musang, kucing, anjing, ini yang punya kemungkinan besar bisa terinfeksi dengan coronavirus yang sekarang ini. Tapi yang resikonya rendah ada bebek, tikus, curut, babi, dan ayam, jadi kita masih aman makan bebek dan ayam gitu. Seperti yang kita ketahui, cara penularannya adalah yang protein ini dia diterima oleh reseptor ACE2 reseptor masuk ke dalam paru-paru. Begitu pula semua. Jadi sistemnya sama. Jadi antara SARS, MERS, dan COVID itu cara penularannya sama. Menggunakan ujung-ujung corona ini untuk masuk ke dalam sel paru. Dia setelah masuk dalam sel paru, dia akan menyebabkan kerusakan mensuplai oksigen ke dalam kembali ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh, maka virus ini ikut. Nah, jadi virus ini bisa beredar lewat pembuluh darah. Jadi penularan pertama kali adalah lewat droplet. Dari manusia ke manusia itu lewat droplet, lewat hidung, mulut, dan mata. Tapi kebanyakan hidung dan mulut. Oleh karena itu kita harus pakai masker. Jadi begitu kita sudah masuk dalam paru-paru, dia menginfeksi paru-paru. Paru-paru punya pembuluh darah yang mensuplai jantung untuk supaya mengirim oksigen sekaligus mengirim virus sekarang ini, terus dia beredar seluruh tubuh, maka bisa menyebabkan kegagalan multi organ ini di hati, di otak, di jantung, di ginjal dan paru-paru sendiri. Jadi ini adalah proses yang perlu kita ketahui. Oke, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ini adalah update kondisi dunia yang saya ambil tadi tanggal 14 Januari jam 9 tadi, bahwa saat ini ada 92 juta kasus di dunia ini. Dan 5 hari yang lalu saya bandingkan tanggal 9 itu masih ada 89 juta. Jadi sudah naik 3,3 juta hanya dalam 5 hari. Ini betul-betul angka yang serius kan? Oleh karena itu seluruh dunia mengambil langkah yang sama untuk mengatasi hal seperti ini. Yang meninggal pun juga naik 63.000. Yang sembuh naik 2,2 juta. Ya, antara yang kasus dengan yang sembuh ini masih banyak yang dirawat lah. Karena 1,9 juta hampir 2 juta itu meninggal. Ini bukan angka yang kecil. Kalau kita lihat Indonesia ada di urutan 21 dunia. Urutan nomor 1 Amerika, ya, Amerika paling tinggi. Dan kalau Cina kemarin merupakan tempat awalnya virus ini, sekarang sudah menduduki ranking ke-82. Jadi dia berhasil melorot ke bawah, karena dia berhasil mengatur, mengadministrasi kejadian ini dengan baik, maka dia penduduknya tidak begitu banyak yang terinfeksi, dia menduduki peringkat 82. Indonesia masih dalam taraf-taraf yang mengkhawatirkan, ya, karena penambahannya terus terjadi. Nah, ini kita lihat umur-umur berapa yang rentan mengalami infeksi COVID, yaitu umur 19 hingga 59 tahun. Ini grafik yang mengatakan. Jadi bukan analisa, bukan angan-angan, bukan kira-kira gitu, tapi ini data. Yang menderita adalah umur-umur. Kenapa kok begitu? Karena di umur-umur ini mobilitas kita tinggi. Yang keluar ke pasar ya umur ini, yang pergi kerja juga umur ini, yang kuliah juga umur ini, yang pergi kerja ke pabrik juga umur ini. Jadi ini yang paling banyak terinfeksi. Mobilitasnya tinggi. Yang meninggal itu banyak di usia tua, ya, tapi 59 masih masuk. Jadi kenapa? Karena ini mungkin faktor komorbid dan usia yang sudah lanjut. Jadi ini yang kita harus selamatkan, umur-umur ini yang harus kita selamatkan dengan vaksinasi. Strateginya adalah yang seperti kita sudah tahu adalah identifikasi, isolasi, rawat dini, dan mencegah penularan. Caranya adalah 3T dan 5M. Dulunya 3M, tapi jadi 5M sekarang. Jadi saudara sekalian, ingat ya bahwa sekarang ada 3T dan 5M. 3T itu tes, tracing, dan treat. Ini wilayah pemerintah, wilayah medis ya. Dia harus, pemerintah mengadakan tes. Tes itu untuk memeriksa, ini kan memeriksa pasien-pasien lewat PCR, lewat rapid antibody, rapid antigen, dan lain sebagainya. Tracing, orang-orang yang kontak erat, keluarga, dan lain sebagainya, dilacak. Gitu, sehingga tidak ada satupun yang, atau memperkecil kemungkinan terlewatkan. Kalau udah sakit ya di treatment. Bayangkan, ini kalau kita lihat gambar ini ya,
bahwa begitu banyak orang yang tergeletak lemah ini tubuhnya saya yakin penuh dengan virus. Oleh karena itu tenaga medis harus menggunakan APD yang lengkap seperti ini. Karena ini adalah sumber-sumber penularan semua. Kan kita nggak mau kan seperti ini. Oleh karena itu kita harus melakukan yang paling mudah adalah 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini yang wajib. Yang berikutnya adalah menghindari kerumunan. Dokter, Iya, silakan. COVID. Halo? Oh ya. Oke, yang berikutnya adalah menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Jadi jangan terlalu kencang sekarang ya kalau mau keluar-keluar ya. Saya sejak setahun ini nggak pernah kemana-mana, nggak pernah naik pesawat gitu. Takut banget ya. Jadi 5M ini tolong menjaga jarak, ya, mencuci tangan. Kenapa kok kita perlu mencuci tangan? Nanti saya kasih tahu ya bahwa virus itu dengan surfaktan yang ada di dalam sabun itu bisa mati, bisa pecah. Jadi struktur sel COVID itu bisa mati kalau dengan cuci tangan. Kenapa kita perlu keramas? Karena droplet-droplet COVID bisa bersembunyi di rambut, gitu. Jadi kita harus rajin keramas. Jangan takut rambutnya rontok, gitu kan. Lebih baik rontok daripada mati kena COVID. Jauhi kerumunan-kerumunan seperti ini untuk kan ini juga rawan penularan. Bersihkan, ya ini penjelasannya, karena antiseptik atau air sabun itu sendiri sudah bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Kenapa harus mata, hidung, dan mulut? Karena ini adalah tempat-tempat atau port di entry dari virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya, inilah perubahan penampilan kita selama pandemi, ada penampilan new normal. Kalau biasanya kita nggak bawa tisu basah, nggak bawa hand sanitizer, nggak minum vitamin, nggak bawa alat makan sendiri, bahkan nggak perlu bawa pulpen sendiri. Kita kalau kemana-mana sekarang bawa pulpen sendiri karena kita memastikan bahwa kita bersentuhan dengan alat yang sama. Pulpen kan gampang, jadi jangan lalai ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Wajib pakai masker, ya. Pakai lengan panjang. Kalau pas belanja ini pakai lengan panjang. Kalau bisa pakai sarung tangan. Dan memang lebih ribet, tapi ini sementara. Saya yakin sementara. Nggak akan seperti ini terus-terusan. Ya, kondisi berkendara juga seperti ini. Yang biasanya kita nggak perlu bawa barang-barang ini. Sekarang kita harus merasa perlu untuk membawa. Ada zona hijau, kuning, orange, dan merah. Apa artinya? Zona hijau adalah wilayah itu tidak ada yang terkena COVID. Kuning ada tapi hanya dalam kelompok-kelompok seperti kelompok kecil di dalam RT, RW gitu aja tapi tidak menyebar. Oranye sudah menyebar di dalam satu kota itu sendiri. Ya, zona merah lebih banyak lagi dan penularannya sudah tidak terkendali. Saya kira ini sudah sangat jelas dan sudah apalagi zona hitam. Nah, zona hitam lebih parah lagi. Saya kira ini enggak gitu jelas terlihat di monitor ya, tapi ringkas ceritanya kalau ada pasien yang suspek itu maka harus diperiksa dan akan dikontrol sampai sembuh intinya gitu ya. Ini adalah yang berikutnya yang bisa mengatasi COVID ini tentunya vaksin. Nah, kita mulai masuk ke vaksin ya, vaksin. Vaksin ini ditemukan pertama kali teknologi vaksin oleh Louis Pasteur dan Edward Jenner dan Jonas Salk dan Albert Sabin ini yang menemukan yang namanya vaksinasi di dunia. Mereka lah yang berjasa di dalam vaksinasi. Ada beberapa istilah, ada vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Vaksin itu adalah produknya, barangnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menimbulkan imunitas. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, itu vaksinasi. Imunisasi adalah proses seseorang menjadi kebal, gara-gara vaksin divaksinasikan ke dalam tubuh kita. Jadi ini ada beberapa istilah yang mungkin jelas, kadang-kadang istilah vaksinasi dan imunisasi sering dipakai bergantian, jadi saling kadang ngomong imunisasi, kadang ngomong vaksinasi, tapi sesungguhnya definisi yang benar adalah seperti ini. Imunisasi adalah proses di mana orang itu sudah dalam proses pengebalan, gitu ya. Lalu bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin itu adalah memasukkan antigen ya untuk menimbulkan antibodi, kan gampang. Memasukkan antigen untuk menimbulkan antibodi. Antigen itu bisa bermacam-macam nanti. Ini contohnya ya. Vaksin terbukti bisa mencegah infeksi, contohnya adalah BCG, DPT, polio, yang selama ini bayi-bayi kecil pun sudah menerima ini. Jadi selama ini kita sudah hidup dengan virus, kita sudah hidup dengan bakteri, jadi jangan heran, kita bisa hidup juga dengan COVID.
ke depan. Apa yang namanya herd immunity nanti ke belakang aja yang kita apa ya ini. Nah, ada 2 versi ya. Orang terinfeksi juga timbul imunitas. Orang divaksin akan timbul imunitas. Pilih yang mana? Jadi gini, kalau orang itu terinfeksi penyakit atau virus langsung hidup, ya virus hidup, maka dia sakit. Setelah sakit, maka dia timbul imunitas. Ya, dia bisa sembuh, bisa meninggal atau cacat. Dia punya imun memori. Suatu saat kalau dia sembuh ya, kalau puji Tuhan dia sembuh, suatu saat dia terinfeksi kembali, maka dia tidak sampai meninggal atau disable. Nah, tapi tidak semua orang memilih jalan seperti ini. Nah, beberapa orang memilih mendapatkan kekebalan dengan cara yang dibawa, yaitu dengan imunisasi, dengan vaksinasi. Nah, orang yang sehat itu diberikan antigen. Yang penting adalah ini loh, yang saya merahi ini. Yang saya merahi ini namanya imun memori. Imun memori ini sangat penting. Imun memori ini adalah kalau kita kena lagi, tubuh kita tidak sampai sakit. Tubuh kita hanya cukup cuma sumber-sumber ya, demam-demam ringan gitu, ada peperangan di dalam tubuh kita sehingga akhirnya tubuh bisa mengatasi virus itu dengan baik. Ini yang paling penting. Imun memori ini yang paling penting sehingga kita dijamin tetap hidup. Tidak ada kemungkinan meninggal dan disable. Nah, imunitas itu ada alamiah dan artifisial atau buatan. Alamiah itu dari ibu ke anak, ibu ke bayi, ibu ke bayi, ya, ibunya sakit, bayinya otomatis mendapatkan kekebalan juga. Nih, ya. Atau infeksi, jadi memang orang itu terkena penyakit, kena TBC, kena difteri, lalu dia punya kekebalan setelah infeksi. Tapi kan tidak semua orang pengen sakit dulu untuk mendapatkan kekebalan. Yang artifisial ini adalah kita memberikan ada 2 cara, yaitu pasif dan aktif juga. Yang pasif ini seperti yang kita dengar sekarang ini adalah apa? Adalah plasma konvalesen. Ya, pernah dengar kan plasma konvalesen itu orang yang sudah sempat sembuh, diambil plasmanya lalu diberikan pada orang lain yang lagi sakit. Itu namanya pasif. Aktif adalah divaksinasi. Namanya jumlah plasma kan tidak banyak. Jadi dan mahal kan. Kemarin saya pernah lihat chattingan di grup, ada orang di Kupang itu membutuhkan plasma konvalesen. Nah, bayangkan kalau yang punya plasma di Jakarta gitu. Nah, gimana mau mau ngirim ke Kupang kan gitu. Ya, susah banget kan. Jadi jalan yang paling masuk akal adalah vaksinasi. Ya, kita mengharapkan ini, kita sudah gede, bukan bayi lagi. Kita mengharapkan jalan ini, kita tidak mau sakit dulu, tidak mau ke RSKI Galang kan. Kita mau ini, juga ini mahal dan jarang. Ya, ini yang paling masuk akal. Oke, ini tidak usah. Nah, ini tidak usah juga. Efikasi dan efektivitas. Nah, kemarin ada beberapa pihak yang menyaksikan, kenapa sih efikasi vaksin Sinovac cuma 65,3% gitu ya. Efikasi itu sebetulnya bukan kekuatan vaksin, tapi penurunan insiden penyakit dari kelompok yang divaksinasi dengan kelompok placebo, kelompok yang divaksin dengan kelompok yang dikasih vaksin pura-pura gitu loh. Jadi ada 2 kelompok memang. Nah, efikasi minimal yang diwajibkan oleh WHO adalah 50%. Kalau 65,3% sudah sangat bagus. Kalau mau lebih gede lagi ya kelompoknya diperbanyak lagi, ujinya dibanyakin lagi orangnya. Itu pasti angkanya naik gitu. Lalu efektivitas vaksin ini adalah kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit. Nah, ini yang tinggi di Sinovac gitu ya. Vaksin itu oke ini ya. Imunisasi pasif, ini plasma konvalesen ceritanya. Jadi antibodi yang sudah jadi di orang yang sudah sembuh itu disuntikan dari tidak ada kekebalan menjadi ada kekebalan. Tetapi tidak ada imun memori. Nah, tidak ada imun memori, dia hanya terima barang matang gitu. Tapi imun memorinya nggak ada sehingga suatu saat dia bisa sakit. Imunisasi pasif, proteksi jangka pendek, harga mahal, efek samping. Efek sampingnya ada karena harus cocokin darahnya dulu kan, golongan darahnya apa. Imunisasi aktif atau vaksinasi itu menginjeksikan antigen ke dalam tubuh dari orang yang tidak kebal jadi kebal, tapi dia punya imun memori sehingga proteksinya jangka panjang, murah, efektif dan aman.
Kenapa kok grafiknya naik turun naik landai? Ini menunjukkan bahwa orang kalau dia sudah kena vaksin maka dia punya imunitas naik. Lalu dia landai karena tidak ada gangguan, dia sembuh. Tiba-tiba ada kena penyakit lagi, dia naik lagi, gitu ya, dan begitu seterusnya. Sehingga proteksinya jangka panjang, lebih murah dan aman. Tipe vaksin adalah vaksin virus, vaksin bakteri, dan toksoid. Ini tetanus ya, toksoid ini seperti anak-anak umur kelas 6 SD biasanya disuntik tetanus supaya pada wanita terutama, supaya pada waktu melahirkan anaknya aman. Gitu. Ini ada beberapa vaksin yang selama ini sudah hidup bersama dengan kita, yaitu BCG, TBC, tifoid, ya. Lalu ini yang bakteri ya. Ini yang live. Jadi vaksin dari bakteri yang hidup tapi dilemahkan. Kelompok yang bawah adalah vaksin dari bakteri yang dimatikan, yaitu difteri, tetanus, pertusis, DPT, kolera, meningitis, pneumonia, HIV, hemovirus influenza B, dan tifoid. Jadi ada vaksin dari bakteri yang hidup tapi lemah, ada bakteri yang mati. Virus pun juga ada. Virus dari virus yang hidup benar-benar hidup tapi dilemahkan, ya ini. Campak dan lain sebagainya sampai Japanese encephalitis ini. Yang dari virus yang inaktif, virus yang dimatikan itu ada influenza, IPV, ya, COVID, ya sekarang ini yang COVID ya, rabies, hepatitis A dan B. Jadi ini sudah ada di sekitar kita. Kita tinggal nambah satu item aja di sini COVID gitu. Jadi kita harus membiasakan hidup dengan mereka. Biasanya vaksin itu berisi antigen sendiri dan stabilizer, adjuvan, buffer, dan lain sebagainya untuk meningkatkan respon, membuat vaksin lebih stabil dan mencegah infeksi. Ini sudah, ini adalah jadwal imunisasi, ya, yang selama ini sudah kita tahu, influenza, tetanus, varicella ada jadwal-jadwalnya, ya, sudah ada jadwalnya dari dokter anak biasanya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Saya mau jelas tentang herd immunity yang selama ini kita tahu apa sih kekebalan kelompok itu. Kekebalan kelompok itu adalah gini ceritanya. Kalau ada 100 orang, 70 orang atau 70% kita vaksinasi, yang 30% yang tidak bisa divaksinasi itu aman. Kenapa kok ada yang tidak bisa divaksinasi? Karena tua misalnya, atau dia punya penyakit alergi, dia punya diabetes, dia punya penyulit, dia punya penyakit jantung, dia punya penyakit kronis gitu ya, sehingga dia tidak dimungkinkan untuk divaksin. Kan kesian mereka. Otomatis yang 70% yang sehat ini kita rela untuk divaksin untuk melindungi yang 30% itu. Jadi sebetulnya herd immunity baru tercapai, baru dikatakan sukses kalau minimal 70% tercapai. WHO mengatakan demikian. Jadi kalau cuma 50%, virus itu bisa muter-muter, yang tadinya itu sembuh jadi sakit, sakit jadi sembuh lagi, sembuh jadi sakit lagi, muter-muter nggak selesai-selesai. Tapi kalau 70 banding 30, virus itu akan susah hidup di komunitas itu. Oleh karena itulah ya, strategi inilah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk ke depan, untuk membebaskan Indonesia, bukan membebaskan ya, mengurangi mengurangi penderitaan dan akhirnya ekonomi bisa hidup kembali. Jadi herd immunity sih adalah tujuan dari pemerintah kita gitu. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, herd immunity pasti, sistem kesehatan, dan mengembalikan, memulihkan produktivitas, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, ini yang paling penting. Kan nggak mau kita lama-lama di rumah terus, nggak kemana-mana, kita perlu naik pesawat ya. Nah, proses pengembangan vaksin adalah 10 Januari ini adalah angka yang keramat, karena apa? Pakar baru menemukan genom dari coronavirus untuk dasar pengembangan vaksin. Nah, yang diambil untuk vaksin adalah protein-protein ini termasuk RNA yang ada di dalamnya, jeroannya. Oke, ini adalah vaksin-vaksin yang sudah melalui uji klinis tahap 3, ada Sinovac, Sinopharm, CanSino dari Janssen, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Kalau kita lihat, yang paling penting yang saudara sekalian lihat adalah yang bagian tengah ini. Bagian tengah ini, Sinovac itu adalah virus yang mati, inactivated virus. Ya, Sinopharm juga. Jadi virus-virus dari Cina ini semuanya adalah virus yang mati, yang hanya bodinya aja dimasukkan supaya
tubuh merespon membentuk antibodi. Jadi virus ini vaksin ini tidak memuat virus yang hidup gitu. Jadi tidak usah takut. Nah, virus-virus yang lain ini ada RNA. Jadi gini ya, vaksin-vaksin yang sudah dikembangkan yang selama ini kita terima, BCG, polio dan sebagainya itu kebanyakan kan vaksin yang dimatikan ini kan, ya di kelompok ini. Jadi proses pembuatan vaksin COVID yang saat ini meniru cara ini, itu adalah cara tradisional. Cara yang lama, cara yang sudah sukses, yang tidak ada efek samping jangka panjang. Jadi jangan takut kalau ini kan virus yang dilemahkan nanti, atau virus yang dimatikan nanti timbul penyakit. Nah ini buktinya, sudah banyak bukti tidak menimbulkan masalah yang berarti. Jadi yang proses pembuatan RNA ini yang lebih baru. Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, untuk yang whole inactivated virus, virus yang hidup utuh ya whole, itu akan merangsang respon imun seperti infeksi alami. Ini yang paling kuat, paling kuat. Nah, yang diambil proteinnya aja, jadi yang tadi yang bentuknya seperti corona itu diambil, dikembangkan, lalu dijadikan vaksin, itu menimbulkan imunitas yang rendah. Pembuatan lebih rumit dan lebih mahal, dan lebih repot cara transportasinya, yaitu mesti dengan suhu minus 70 dan minus 80 derajat Celcius, itu sangat rumit kalau sampai di Papua. Rekominan ini adalah menggunakan ragi, ini juga imunitasnya rendah dan mahal, replicating ini juga tidak begitu bagus. Nucleic acid ini baru, teknik baru. Teknik ini baru muncul karena ada sponsor untuk pembuatan vaksin untuk COVID dari pemerintah-pemerintah. Makanya dulu itu sudah mulai mau dikembangkan pas waktu SARS, MERS itu, tapi tertunda karena penyakitnya berhenti. Nah, sekarang karena COVID ini pandemi, maka nucleic acid ini punya kesempatan untuk dikembangkan. Jadi dia aji mumpung lah intinya gitu. Nucleic acid ini adalah cara baru yang kita tidak tahu. Kan di dalam vaksin-vaksin yang dulu-dulu, ini kan tidak ada cara ini. Ya, cara ini cuma ini aja. Vaksin-vaksin ini yang selama ini kita tahu cuma cara ini aja. Ini cara baru. Yang tentunya kita tidak tahu cara akibat jangka panjangnya gitu. Dengan titer antibodi yang rendah lagi. Oke. Lalu ini protein base. Ini kalau tadi ya inactivated vaksin itu virus yang utuh lalu dimatikan lalu dimasukkan ke tubuh manusia lalu tubuh bereaksi membentuk antibodi. Protein base itu diambil proteinnya ya, ini ujung-ujungnya nih yang bentuknya kayak paku-paku ini diambili lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia lalu menimbulkan antibodi kan gitu. Lalu yang satunya lagi viral vector. Ini bagian dari virus itu diambil lalu dibiarkan di dalam virus lain ya. Di dalam virus lain atau vektor, lalu dia dimasukkan ke tubuh kita. Kenapa? Supaya tidak mematikan untuk kita, hanya diambil bagiannya yang penting aja. Lalu yang nucleic acid, ini saya cepat ya, karena saya dijadwal cuma 30 menit. Ini nucleic acid ini diambil DNA dan RNA. Ya, deoksiribonucleic acid dan ribonucleic acid, bagian dari virus, untuk masuk ke dalam tubuh. Ini cara baru. Vaksin yang Pfizer dan Moderna ini adalah yang RNA yang kita lihat ini kan. Nah, ini adalah sebetulnya kalau kita lihat vaksin dari Cina itu produknya jelek gitu. Loh ini cara tradisional. Justru ini yang aman sebetulnya. Kalau yang ini yang dari Amerika dan Inggris ini lebih bagus, belum tentu karena ini cara baru. Lalu rekomendan vaksin ini nggak perlu saya ini kan dari ragi ya. Ini contohnya adalah hepatitis B sudah jadi ini sudah ada. Sebetulnya proses pembuatan virus itu membutuhkan waktu demikian lama, 10 tahun. Untuk vaksin itu harus 10 tahun. Preklinik 2 tahun, fase 1 1 tahun, fase 2 2 tahun, fase 3 4 tahun. 3 tahun, setelah itu setelah melewati fase 3 itu baru vaksin boleh digunakan dan didistribusikan. Fase 4 ini adalah fase evaluasi. Tetapi untuk COVID, karena dia menyebabkan pandemi, ini semua semua dipersingkat, akhirnya preklinik fase 1, 2, 3 dilakukan dalam 1 tahun. Kita lihat kan, tahun 2020 para ahli kan sibuk untuk membuat virus ini. Lalu
tahun kedua, yaitu tahun 2021, ini sudah pembuatan dan di-approve dan didistribusi. Fase 4 nanti dievaluasi dalam 10 tahun. Jadi progresnya itu berbeda antara cara tradisional dengan accelerated dengan sekarang ini kondisi. Karena kondisi mengharuskan demikian. Dan para ahli sudah mampu, laboratorium juga sudah mampu untuk membuat itu. Ya, preklinik yang harusnya 18-30 bulan jadi 0. Ya, ini terus. Jadi ujung-ujungnya 6 bulan dan 6 bulan jadi setahun. Apa sih artinya fase 1, 2, dan 3? Indonesia juga membuat vaksin merah putih, ya, kerjasama antara berbagai lembaga ini, tapi belum jadi ya. Nanti tahun 2021 bulan September baru selesai uji klinis tahap 1, lalu setelah itu masuk tahap 2, kayaknya baru selesai tahun 2022 gitu. Ini virus yang dari Indonesia. Kita tunggu aja. Nah, apa sih artinya ini nih WHO dan lain sebagainya ini boleh boleh dipercepat asal risk and benefit profile, artinya besar benefitnya daripada risikonya untuk kejadian ini. Namanya emergency use listing atau otorisasi, itu suatu prosedur yang dikeluarkan oleh WHO untuk menilai suatu vaksin yang belum terdaftar. Selama public health emergency. Jadi sekarang ini kan public health emergency kan, nah, dengan tujuan produk itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini ada istilah ini ada dan ini sah untuk seluruh dunia. Emergency use listing ini hanya dipakai selama public health emergency dengan memperhatikan risk and benefit. Antara harus banyak benefitnya daripada risknya. Oke, kriteria BPOM kita untuk emergency use autorisasi adalah pertama kondisinya harus darurat. Indonesia kan darurat kan sampai rumah sakit penuh. 2, obat ini terbukti secara ilmiah memiliki keamanan dan khasiat. Sudah. 3, mutu ini memenuhi standar. Sudah. 4, manfaat ini lebih besar daripada risikonya. Risiko ada tapi manfaatnya lebih besar. Oke, jalan. Yang kelima, belum ada alternatif pengobatan atau tata laksana yang lain. Jadi ini adalah, kalau sudah kondisinya kayak gini, manusia apapun, bangsa apapun akan memilih dengan cara yang sama. Gitu ya. Ini harus dimaklumi oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang mendengarkan paparan pada malam hari ini. Ya, prinsip pemilihan COVID adalah aman, efikasinya minimal 50%. Sinovac yang lagi diedarkan gratis oleh pemerintah Indo adalah 63,5%. Lama pelindungan panjang, setidaknya setahun. Mudah untuk menyimpannya, yaitu cuma suhu minus 2 sampai 8. Kemasan, rantai dinginnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rewel gitu. Ada otorisasi dari Balai POM. Ya. Lalu ini tadi ya sudah. Nah, nanti itu kalau kita sudah ada jadwal imunisasi, kita harus segera imunisasi untuk mencapai herd immunity yang 70% ini. Tetapi setelah vaksin tetap harus disiplin 3M dan 3T dan 5M, terutama 5M yang kewajiban kita. Nanti vaksin itu diberikan pada V0 hari ke-0 dan dosis yang kedua diberikan di 2 minggu setelahnya. Ya, jadi kita terima 2 kali suntikan di lengan seperti Pak Jokowi kemarin, itu 2 kali dengan jarak 2 minggu gitu. Nah, untuk pengamatannya nanti bisa berlangsung setahun. Tapi pengamatan kan tidak harus diapa-apain gitu. Kontraindikasi yang nggak boleh diterima vaksin saat ini ya, ini update-nya adalah, ini 2 ini sama sebetulnya, tinggal baca salah satu. Pernah terkonfirmasi menderita COVID. Kalau sudah kena COVID, dia kan sudah punya kekebalan. Jadi nanti dulu lah gitu, yang sehat dulu gitu loh maksudnya. Ibu hamil dan menyusui karena belum dites untuk mereka. Kalau sudah hamil, selesai bersalin, sekarang menyusui juga tetap tidak boleh gitu kan. Menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, talasemia, anemia, kanker darah dan lain sebagainya itu nggak boleh. Penyakit jantung, penyakit autoimun, ya, penyakit ginjal, penyakit rematik autoimun, penyakit pencernaan kronis, MAH kronis, tipes kronis dan lain sebagainya itu enggak boleh. Itu dulu ya. Hipertiroid juga enggak boleh.
bukan tidak boleh ya, belum dites di mereka, jadi jangan dipaksakan gitu loh. Penderita kanker, kelainan darah, defisiensi imun, dan lain sebagainya. Saat itu dia, nomor 11, saat itu dia menderita batuk pilek sesak napas, infeksi saluran pernafasan atas, ya. Penderita diabetes kencing manis, penderita HIV, dan penyakit paru. Kalau sudah asma, TBC, ya jangan dulu, gitu kan, nanti tubuhnya jadi lebih berat. Jadi otomatis kita nanti pada waktu vaksin itu akan ditanya pertanyaan yang sama, dan harus dijawab jujur ya, jangan tidak jujur, nanti efeknya ke kita juga. Bagaimana dengan orang-orang tua? Nah, pemerintah kita sudah mengalokasikan. Jadi mungkin saudara-saudara yang usianya tua tidak usah khawatir. Justru malah dapat yang Pfizer dan AstraZeneca. Kenapa kok begitu? Karena vaksin ini sudah diuji untuk orang tua, sementara Sinovac belum. Jadi pemerintah cukup hati-hati, sangat hati-hati untuk memberikan vaksin meskipun itu gratis. Jadi tidak benar bahwa dikatakan bahwa pemerintah sembarangan, sembrono, cari yang murah untuk memberikan vaksin pada rakyatnya. Enggak. Sinovac diberikan pada orang-orang yang sehat. Saat ini petinggi-petinggi negara, tenaga medis, aparat terima Sinovac, ya. Tapi nanti yang Pfizer dan AstraZeneca ini dialokasikan untuk lansia. Ini adalah program dari Pak Menteri Kesehatan bahwa di bulan Maret April nanti orang tua sudah mulai divaksin karena vaksinnya sudah mulai datang gitu. Sekarang kan belum datang, yang datang Sinovac ya otomatis yang usia muda dan produktif baru diterima vaksin. Setelah vaksin kita harus tetap melakukan ini ya, 5M tadi, enggak usah saya ulang. Nah, ini ada beberapa komentar netizen gitu. Ya, ada dari Pak Peter. Kalau pemerintah masukan buat pemerintah supaya adil, bagi yang mau disuntik vaksin diberikan ID card supaya mereka pada waktu kemana-mana itu tidak perlu lagi periksa, ya. Dan kalau mereka sakit, pemerintah akan menanggung biayanya, gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mau vaksin itu harus minta bukti bahwa sudah pernah divaksin. Siapa tahu dokumen itu dokumen itu dibutuhkan kalau kita mau bepergian. Karena pasti dipercaya, diyakini dan tidak perlu tes gitu karena kita sudah vaksin. Jadi kan enak kan, daripada kita tiap kali pergi harus rapid antigen, rapid antibody, swab, kan ongkos terus gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang semangat untuk vaksin. Dan ada juga ini komentar yang sebelah kanan ini ya, gak usah sok-sokan ketakutan mikir kandungan apa dalam vaksin. Lu makan mie ayam aja, saus botolan yang pakai pewarna tekstil aja dimakan kok. Jadi itu aja lewat, itu aja hidup, mau vaksin udah benar-benar diproduksi di lab, masa kalian ragu kan gitu ya. Jadi ini menata mindset kita supaya kita enggak terlalu dalam ketakutannya begitu. Nah, kalau ada efek samping ini malah saya suka gitu kan. Kalau Pak Jokowi setelah divaksin jadi lebih muda, mudah-mudahan saya juga lebih kelihatan lebih muda, hilang lemaknya gitu kan, gitu. Baik, itu aja. Terima kasih presentasi saya. Silakan bertanya teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Sekar. Iya, luar biasa Pak Dokter. Kita beri senyum dong, kita beri aplaus dari tempat kita masing-masing untuk Pak Dokter. Ini penjelasannya nih paket komplit. Aku sampai ngos-ngosan loh. Ini dari Pak Dokter, ini dari sejarah sampai COVID, sampai vaksin aja juga Pak Dokter udah langsung jelasin. Oke, kita buka untuk sesi tanya jawab. Waduh, partisipannya banyak ini. Oke, luar biasa. Jadi yang mau bertanya, raise hand, buka kamera sama di unmute ya. Terus sambil nunggu pertanyaan yang sedang dijawab oleh Pak Dokter, mungkin bisa melalui chat. Jadi nanti langsung gitu. Silakan penanya pertama, silakan. Buka kamera, raise hand, dan unmute. Bu An. Bu Ani mau bertanya? Oke, Udah buka. Mbak. Ya, oke. Satu pertanyaan aja, satu aja. Apa sih yang
menjadi motivator ya. Kita tahu nih dari tadi kita mendapatkan penjelasan dari dokter kita ataupun sahabat kita, Dokter Henry, yang jelas-jelas ini kan motivator yang paling utama, sehingga kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat itu masalah vaksin. Oke, itu Kenapa saya sih? jawab gini. Oke, itu saya jawab ya. Ada yang berpendapat bahwa vaksinasi itu adalah hak, ya, dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada salah satu anggota DPR yang protes kemarin waktu dengar pendapat dengan menteri, aku enggak mau vaksin, aku lebih bayar sanksi aja gitu. Anak-anakku juga, aku bayar sanksi aja, aku enggak mau vaksin. Apa-apaan kalian, jangan main-main dengan vaksin ya. Mungkin saudara sekalian sudah pernah dengar ya. Menurut saya itu pola berpikir yang benar tapi salah, gitu kan? Benar tapi salah. Benar ya vaksin penerimaan vaksin atau pelaksanaan vaksin itu adalah pilihan, tetapi saatnya salah. Jadi dilindungi oleh undang-undang gitu. Tetapi kalau pada saat kondisi normal, kondisi tidak ada pandemi, kita boleh itu menjadi hak, menjadi pilihan. Aku mau vaksin DPT, aku enggak mau juga enggak apa-apa. Nanti kalau kena pertusis, kena difteri ya lu sendiri yang masuk rumah sakit kan gitu. Aku enggak mau vaksin hepatitis, enggak apa-apa juga. Enggak ada yang nyuruh-nyuruh. Emang ada sekarang pemerintah lagi dorong-dorong orang untuk vaksin hepatitis? Enggak ada, ya kan? Karena kondisinya normal gitu. Silakan kalau mau vaksin, kalau enggak vaksin nanti sakit hepatitis ya lu sendiri yang tanggung kan gitu. Nah, lain halnya dengan kondisi COVID ini. Kondisi COVID ini pandemi. Semua orang punya risiko. Ini bukan lagi hak, tapi kewajiban. Kecuali anggota DPR itu, dia hidup di pulau sendiri, nggak ada orang lain, ya. Kalau sebentar, ini tadi ada perintah matiin screen share. Oke, sudah. Tadi belum mati toh. Jadi kalau kondisi sekarang ini itu kewajiban. Jadi kecuali anggota DPR itu hidup di pulau sendiri, ya enggak apa-apa gitu. Kenapa? Kenapa dianggap kewajiban? Karena itu tadi herd immunity. Saya sehat, ya tapi saya wajib vaksin supaya menjamin bahwa saya tidak ketularan dan tidak menularkan. Gitu. Jadi kalau misalnya di rumah saya ada orang tua, ada 2, ada mama, ada mertua. Otomatis mereka kan saat ini belum bisa divaksin. Kalau saya sudah divaksin, berarti saya bersih. Berarti saya kemungkinan terinfeksi kecil. Sehingga pada waktu saya pulang ke rumah, peluk-peluk mereka, itu tidak bakal menularkan buat mereka. Itulah herd immunity di dalam keluarga. Itulah kewajiban. Itu Mbak Ani. Saya kira itu ya. Terus lagi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa jangan vaksin, itu dimasukin virus nanti mati gitu. Jadi ada orang yang menganggap bahwa kalau kena virus itu bakal mati. Itu sebenarnya keliru juga. Sekarang logika aja gampang. Di RSKI atau selama ini kita sudah tahu ribuan orang kena COVID. Ribuan ya, tadi ada 69 juta orang di dunia ini. Di Indonesia ini sudah 900.000 gitu. Itu kena COVID dan sebagian besar hidup kok. Kena virus yang hidup saja, kena infeksi virus yang hidup aja bisa sembuh, apalagi kena virus yang dimatikan, dimasukkan dalam botol, disuntikkan, kok bisa mati itu dari mana ceritanya? Udah itu aja. Itu Mbak Ani mungkin itu sekedar nambah-nambah cara ngomong buat orang Mbak Ani. Kalau gitu ya Mbak Ani ya. Oh, jadi supaya gamblang gitu. Kalau nggak dimarahi, kita ini sebetulnya kadang-kadang masih koplak terus, nggak terbuka kepalanya gitu. Sip, kalau saya sih simpel, Dok. Daripada 100 juta buat bayar penalti, misalkan dijalankan, ya bagus buat beli pecel. Bisa satu kampung, ya kan? Lo ada orang yang anggap 100 juta itu uang receh ya, Mbak? Ya sekarang uang receh didapat dari mana? Kalau dia duduk di anggota dewan, ini masuk ke politik, bisa juga dong dari korupsi atau dari mana. Itu aja sih. Iya. Thank you, Dok. Okay. Makasih Mbak Ani. Tadi Bu Mary ya mau tanya ya Bu Mary, silakan Bu. Iya, Bu Mary selanjutnya.
Ya mungkin karena kami di usia border ya, di usia-usia 59, 58 tapi belum masuk 59. Karena kemarin kan ceritanya Sinovac, lalu sekarang Pfizer. Jadi Pfizer kalau bisa untuk orang tua, berarti sedangkan namanya orang tua pasti banyak juga, paling sedikit ada membawa sakit bawaan. Iya. Jadi berarti sasaran untuk orang tua ini gimana? Sedangkan saya lihat misalnya nih, contoh di Singapura, Lee Hsien Loong disuntik. Kita juga tahu Lee Hsien Loong mempunyai penyakit bawaan itu pasti. Nggak mungkin 100% apa. Lalu di Amerika juga Ratu, dan juga di banyak sekali di Amerika yang ke panti jompo orang tua. Itu gimana ceritanya? Kalau Jadi melihat gini, di Indonesia disebutkan yang nggak boleh itu gini-gini. Walaupun pertama kali itu waktu baca yang tidak boleh itu lebih banyak hoaknya kan gitu. Sedangkan yang kita baca kemarin itu sudah keluar dari Rumah Sakit Cipto itu kan. Ada kriteria itu. Ini dia yang kita mau tanya. Jadi hak sebagai yang tua itu gimana, lansia itu? Oke, baik Bu Mary. Bu Mary lagi bingung ini pilih Sinovac atau pilih Pfizer kan gitu. Karena umurnya 58. Milih ke atas atau ke bawah? Ngaku muda atau ngaku tua kan gitu. Jadi gini Bu Mary. Kalau kondisi, kan ada dua parameter, usia dan kondisi kesehatan. Kalau dari usia, itu misalnya ini dikatakanlah umur 62 tahun ya. 62 tahun dengan punya hipertensi atau diabetes mellitus ya, kencing manis. Jadi orang tua 62 tahun punya tekanan darah tinggi dan diabetes gitu. Menilainya bagaimana gitu. Nah, orang tua tentu ini pemerintah sangat hati-hati untuk memilih vaksin. Ya, oleh karena itu pemerintah tidak sembarangan merilis. Apa untungnya juga membunuh warganya kan begitu. Jadi kalau memang uji klinis sudah mengatakan bahwa Pfizer dan AstraZeneca itu siap untuk orang tua, karena memang sudah melalui tahap itu. Oleh karena itu pemerintah berapapun harganya dibeli, gitu. Sebetulnya pemerintah juga tidak terlalu berat kok, karena kita kan ada namanya GoVac. GoVac itu antar government itu ada supply ke negara kita gitu. Ada vaksin gratis intinya gitu. Semuanya berbayar. Pemerintah nggak semuanya mengeluarkan uang gitu kan. Terus yang berikutnya kalau Sinovac memang benar-benar belum melewati uji untuk orang tua, jadi tidak diberikan pada orang tua. Itu prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang tua dengan penyakit bawaan, kalau orang tua 62 tahun, tentu sudah layak terima Pfizer. Ya kan? Tetapi ada kriteria penyakit-penyakit. Nah, penyakit ini dinilai juga. Kalau tekanan darahnya terkontrol, otomatis boleh. Diabetes mellitusnya terkontrol, otomatis boleh. Kecuali diabetesnya tidak terkontrol, tinggi, lalu tekanan darah ditambah dengan tekanan darah yang tidak karu-karuan gitu, tentu stop dulu. Jadi orang tua boleh terima vaksin, orang tua dengan penyakit bawaan ya, orang tua dengan penyakit bawaan boleh vaksin asal penyakitnya itu memungkinkan untuk divaksin, gitu Bu. Jadi masih mungkin. Dan jangan lupa bahwa kalaupun tidak perlu divaksin, asal yang muda-muda ini kena vaksin semua, ya, yang tua-tua ini sebetulnya cukup cukup layak atau hidup di lingkungan yang sehat gitu. Karena yang muda-muda yang mobilitasnya tinggi ini semuanya sehat gitu Bu. Jadi enggak usah khawatir. Jadi orang tua itu enggak usah ngoyo vaksin intinya gitu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau kondisinya memungkinkan, tekanan darahnya normal, diabetesnya terkontrol, mau vaksin, ayo silakan. Tapi kalau enggak pun, asal keluarganya atau lingkungannya, lingkungan kerja, lingkungan rumah, semuanya itu anak-anak mudanya sudah vaksin semua, itu Bu Mary hidup di lingkungan yang sehat gitu Bu, yang kurang berisiko sebetulnya begitu. Oke. Bagaimana dengan Singapura dan Amerika? Yang Singapura jelas dia pakai Pfizer. Lalu dia sepertinya tidak memberi batasan penyakit bawaan atau apa gitu. Malah dia himbau semua. Ada. Tetap ada. Malah dia himbau semua kan, semua warganya untuk divaksin. Dengan semua warganya sehat, Bu.
Enggak, bukan. Tetapi mereka memang tidak pakai ancaman. Tetapi mereka lebih ke nantinya kalau mau berbuat sesuatu perlu surat ini, kalau kamu nggak divaksin, yang susah kamu sendiri. Iya, jadi gini, Nah, ini terkait lebih ke gitu mereka. terkait dengan habit, Bu. Terkait dengan kebiasaan hidup warganya. Kalau warganya sudah disiplin, tentu dia pemerintah itu bisa merasa agak tidak terbeban gitu. Bagaimana menjadi Perdana Menteri Singapura beda dengan Presiden Indonesia. Perdana Menteri Singapura mungkin dia lebih ringan ya, karena warganya lebih taat, lebih disiplin, aparatnya juga tegas dan lain sebagainya, sehingga warganya sudah terbiasa. Dia punya rasa takut sendiri. Tapi mohon maaf ya, untuk Presiden Republik Indonesia ini agak sulit karena apa? Coba Ibu lihat di media sosial, banyak bahkan anggota DPR pun menolak vaksin, gitu loh. Iya, Jadi iya. ini yang membuat akhirnya pemerintah memberikan batasan-batasan yang lebih ketat daripada di Singapura, sepertinya begitu. Jadi ini policy, tapi sebenarnya dari sisi medis tetap aja Bu, kalau orang Singapura dengan diabetes tentu tidak diberikan juga gitu, meskipun itu Pfizer atau AstraZeneca. Dan jangan lupa loh, Pfizer dan AstraZeneca ini adalah vaksin yang dikembangkan baru-baru aja loh Ibu. Ya, teknik ini baru. Kalau ragi, rekombinan itu Ibu vaksin hepatitis itu sudah pakai ragi, bukan pakai virus. Jadi dia karakter antigen ragi itu sudah mirip dengan virus hepatitis. Jadi yang dimasukkan bukan virus, tapi ragi yang bentuknya tubuhnya seperti itu. Nah, tapi RNA DNA ini baru. Kenapa kok baru sekarang muncul? Karena ada proyek, gitu kan? Proyek ini dibiayai oleh pemerintah Amerika, Eropa semuanya membiayai gitu. Jadi perusahaan farmasi senang. Waktu itu sudah mau dikembangkan zaman-zaman SARS sama MERS, tapi mendadak berhenti kasusnya. Jadi ya berhenti. Jadi teknologi ini disimpan sampai muncul COVID ini, Bu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kalau memungkinkan terima Sinovac, lebih baik terima Sinovac, gitu. Oke. Silakan, Makasih. Mbak. Ya, sama-sama Bu Mary. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya, ini ada yang tanya via chat, Dokter. Saya bacain ya, Dok. Iya, oke. Mau Dokter, keluarga saya sempat kena COVID dan saya sendiri juga sakit barengan waktu itu, tapi saya nggak swab. Cuma saya yakin itu saya juga diserang virus karena ada kontak langsung. Sekarang saya boleh vaksin nggak? Pertanyaan dari Jane Richalada. Jadi kalau kondisinya seperti itu, tidak pernah periksa secara resmi gitu, tidak pernah terkonfirmasi istilahnya ya, itu vaksin aja. Gitu. Vaksin aja. Karena kayak saya gini ya, gitu. Saya jujur aja waktu bulan Desember tahun kemarin 2019 itu saya memang sedang berkunjung ke Cina, gitu. Ini kan tidak direkam kan, gitu. Jadi 2019 itu saya berkunjung ke Cina karena nengokin anak saya yang kuliah di sana di Hangzhou. Sekaligus saya keliling-keliling Cina, gitu. Dari mulai Hangzhou, Shanghai, Suzhou, ya sampai ke ke daerah Yuyang gitu ya, gitu. Nah, selama di sana nggak ada masalah, gitu, menikmati liburan. Begitu pulang sampai Singapura, sampai ke Batam, siang nyampe karena kami kan pagi-pagi gitu ya. Siang nyampe rumah di Batam, sorenya demam saya. Gitu. Saya, anak saya yang laki sama mertua. Demamnya tinggi gitu. Terus sembuhnya lama. Biasanya saya kalau flu itu sekitar 5 hari, 7 hari udah sembuh. Ini sampai 2 minggu gitu. Lalu karena tidak ada isu COVID, ya saya tenang-tenang aja. Wong pemeriksaan PCR juga nggak ada. Kan gitu, waktu itu. Terus sembuh, gitu. Sembuh, nggak lama kemudian, mertua lebih lama lagi, kira-kira sebulan baru sembuh, gitu. Jadi orang tua loh waktu itu sembuh juga. Saya nggak ngerti itu kita sudah terkena COVID atau enggak. Anak saya pulang dari Cina lewat Hong Kong gitu. Di Hong Kong dia cerita bahwa di bandara itu banyak sekali orang batuk gitu. Dia kan transit di Hong Kong sebelum ke Singapura. Dia banyak sekali orang batuk gitu. Dia heran kenapa kok batuk semua ya gitu. Pulang ke Batam baru
isu-isu itu baru mulai muncul. Nah, pas dia pulang kan Imlek. Nah, pas Imlek itu kami traveling ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo. Manas-manas di sana, sampai hitam gosong melepuh semua gitu. Nah, itu enggak ada masalah, sehat sampai sekarang ini. Dan isu COVID mulai bulan Februari Maret kan muncul gitu ya, sehingga akhirnya kami sadar, kami sempat berbincang dengan orang Cina yang lagi berlibur di Bali, enggak mau pulang gara-gara negaranya penuh dengan COVID gitu. Dan proses ini saya enggak yakini apa waktu itu kena COVID atau enggak, karena saya enggak periksa gitu. Ada kesempatan saya periksa setelah beberapa bulan gitu, saya rapid antibody itu tidak reaktif, non reaktif. Jadi saya jadi bertanya-tanya waktu itu saya kena COVID atau enggak ya, karena momennya pas gitu, momennya pas akhir tahun gitu. Jadi lihat kondisi seperti itu, sekarang pada waktu musim-musimnya vaksin ya, saya ikut vaksin gitu. Tidak apa-apa, karena sebetulnya juga kita baik-baik aja kok gitu. Gitu, Bu. Jadi kalau terkonfirmasi itu jangan vaksin, tapi kalau tidak terkonfirmasi silakan vaksin, nggak apa-apa, itu aja jawaban singkatnya sih. Ya, terima kasih buat penanya. Oke, Silakan Mbak Sekar. sip. Terima kasih. Sudah cukup menjawab ya, Bu Merica? Oh, Merisa. Satu penanya lagi, silakan. Satu atau dua penanya lagi deh. Kak Berlina tadi katanya mau tanya. Banyak juga nggak apa-apa, Kak yang penting Berlina? sampai puas gitu. Oh iya, oke. Makasih dokter. Banyak juga nggak apa-apa katanya. Banyak juga nggak apa-apa, Kak yang penting Berlina tadi katanya mau. Udah Mbak, pertanyaannya sama kayak Merica. Oh, sudah terjawab ya. Berarti kalau belum terkonfirmasi positif, boleh menerima vaksin. Jadi tujuan saya ya, saya diberi kesempatan sama PDPKK ini, sebetulnya tujuan saya ini kan dokter juga, saya punya kewajiban untuk memberikan pencerahan penyuluhan pada publik. Memang bukan tugas saya secara inti, tapi saya kan dokter umum juga. Jadi tugas saya juga untuk memberikan pencerahan, penyuluhan pada publik supaya jangan takut vaksin gitu. Wong saya aja saya bolak-balik lihat SMS, apa saya sudah di SMS, ternyata belum sampai sekarang gitu. Kalau saudara sekalian sudah terima SMS dari Kominfo gitu, itu berarti sudah ada lewat NIK itu sudah terdaftar di dalam daftar penerima vaksin periode itu. Ini kan yang datang ke Batam masih belum banyak. Jadi nantinya kalau banyak mungkin sudah dapat. Dan begitu terima SMS nanti perlu konfirmasi ulang ke website Peduli Lindungi. Nanti bisa milih tempatnya, bisa milih di lokasi mana, jam berapa. Kan enak toh. Pemerintah ini sudah memanjakan publik loh, memanjakan rakyat loh gitu. Sudah vaksinnya diberikan gratis, dikirim dengan layak, ya, lalu diperhatikan lewat media sosial, jangan sampai luput. Kalau misalnya yang bersangkutan di SMS blast tapi tidak merespon, itu nanti dikirim orang, entah aparat kepolisian atau Babinsa ke rumah untuk diingetin, Bu, Ibu terima SMS loh, kok nggak dibales gitu. Nah, gitu. Nanti Ibu bersedia kan divaksin? Bersedia, Pak. Ya, saya antar gitu kemana gitu. Jadi benar-benar dimanja loh gitu pemerintah ini. Jadi jangan sampai sudah demikian kemarin kita ada sakit ya di lingkungan kita nggak bisa kemana-mana, kita ngeluh kok work from home, anak kita sekarang jadi jagain anak-anak sekolah di rumah, ngeluh gitu. Sekarang sudah ada solusinya malah disia-siakan. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Inilah titik di mana kita pulih, kita kembali ke kehidupan normal gitu. Kita paling-paling kalau jaga anak mungkin 1 semester atau 2 semester inilah gitu. Anak-anak masih sekolah di rumah. Ini anak saya yang di Cina juga masih di sini gitu. Belum bisa balik karena mungkin pertimbangannya sebentar lagi kan libur Imlek. Jadi libur Imlek biasanya sebulan. Jadi sekolahnya tanggung, udahlah semester ini tetap online aja gitu. Mungkin semester musim panas nanti bulan Juli gitu atau September baru boleh balik atau apa gitu. Dan ingat kalau Indonesia masih seperti ini terus, kita tidak bisa kemana-mana.
menjadi warga negara yang tidak terpercaya. Nggak boleh masuk Taiwan, nggak boleh masuk Amerika, nggak boleh masuk Jepang, gitu. Nggak bisa kemana-mana. Bahkan sekarang kita mau ke Jakarta aja, Jakarta PSBB ketat gitu. Mereka tidak membolehkan. Bali kemarin pada waktu kita mau ke Bali harus PCR swab PCR gitu kan. Yang itu benar-benar kita sekarang antar daerah aja sudah demikian ketat untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Jadi saya minta mungkin saudara sekalian yang hadir, kalau nanti sudah terima informasi vaksin segera gitu. Mungkin kalau enggak malah cari tahu kenapa kok saya belum gitu kan. Jadi supaya tubuh kita terlindungi. Enggak usah khawatir, kualitas tetap terjamin kok gitu. Silakan Mbak Sekar. Sip, mantap. Jadi yakin ya kita semua ya nanti mau divaksin ya. Mudah-mudahan segera dapat SMS. Tadi Pak Edi sudah nyalakan kamera ya. Silakan Pak Edi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam Dokter, selamat Ya, Pak malam Edi. Suster di Jogja. Jadi saya lihat ada Suster Suartini ya di Jogja. Dokter, saya mau nanya, katanya di Inggris kan ada virus yang menyebarnya sampai berkali-kali lipat lebih cepat daripada COVID sekarang Betul. ini. Apa yang menyebabkan dia bisa menyebar gitu cepat ya? Mungkin apa dokter udah mendalami begitu, Dok? Itu Jadi pertanyaan saya, gini, Dok. boleh. Pertanyaan yang bagus tuh Pak Edi. Kok Edi ya, jadi sebentar. Vaksin ini, virus ini sebetulnya kan makhluk hidup Pak, gitu. Sebentar ya. Virus ini kan makhluk hidup. Dia makhluk hidup kecil. Kalau kita aja punya kemampuan untuk eksis, punya kemampuan untuk bertahan diri, untuk tetap hidup, virus juga demikian loh. Jadi bukan virus itu lantas mainan atau barang ciptaan yang bisa ditekan, dia juga punya evolusi, dia punya kemampuan untuk mempertahankan diri, gitu. Kena obat ini dia berubah begitu, kena obat ini dia berubah begitu, dia kena ini berubah begitu, terus begitu. Makanya dari tadi saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa kita nantinya akan hidup bersama dengan COVID. COVID tidak akan lenyap. Kalau ada pemuka agama yang mengatakan bahwa COVID ini akan lenyap dari muka bumi, itu kurang masuk akal buat saya. Gitu. Karena COVID ini selamanya akan ada. Cuma kita mampu hidup bersama dengan dia. Sama seperti flu. Gitu. Yang jadi masalah adalah COVID ini sampai menjadi pandemi dan merontokkan sistem ekonomi kita. Gitu. Bahkan ada pesawat yang sudah lama nggak dipakai sekali, terus bermasalah. Ya, masuk di Pulau Seribu. Gitu. Jadi itu kan bikin tragedi-tragedi yang nggak perlu gitu. Nah ini sebetulnya hal-hal yang perlu kita ini. Nah jadi kalau dia bermutasi itu wajar. Contohnya gampang tadi saya sudah jelaskan bahwa awalnya SARS. Ya itu ada kode genomnya sebetulnya Pak. Cuma saya nggak sampai tahu kode genomnya karena itu kan ahli genetik yang tahu. Itu SARS. 10 tahun kemudian muncul MERS. 10 tahun lagi muncul COVID. Jadi ini ada siklus 10 tahunan gitu. Jadi enggak tahu lagi nanti 2030 muncul apa gitu kan. Sebetulnya muncul nggak masalah, tapi jangan sampai bikin pandemi. Muncul-muncul seperti SARS gitu, muncul beberapa di regional aja berhenti gitu. MERS muncul di Timur Tengah, udah berhenti. Ya, daerah lain nggak kena. Ini kan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke Australia semua kena. Nah ini yang bikin masalah gitu. Jadi suatu saat kena vaksin ini, virus juga akan bermutasi. Sebetulnya virus COVID ini kan virus flu biasa. Virus flu biasa itu juga bentuknya corona, gitu. Cuma dia tidak begitu menimbulkan kehebohan. Virus yang varian baru yang ditemukan di Inggris ini kalau saya baca, itu adalah kemampuan virus yang bisa menyebar atau menular dengan cepat, tapi tidak begitu mematikan. Gitu. Pilih yang mana, sedikit atau mematikan atau banyak? Jadi ya nggak mau dua-duanya lah ya, gitu. Jadi ini penularannya cepat, tapi tingkat mortalitasnya rendah, gitu Pak. Jadi ya syukurlah kalau memang, dan saya yakin ya kalau dari sisi iman sebetulnya Tuhan itu berkenan kita hidup bersama dengan Dia,
sambil melatih tubuh kita supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia. Semua penyakit yang ada di dunia ini akan tetap ada selama bumi ini ada. Kecuali kalau bumi ini hancur, hilang semua, baru bersih. Even kalau misalnya kita bikin International Space Station, ada stasiun luar angkasa ya, nah, kan ada beberapa ilmuwan yang ingin menciptakan stasiun luar angkasa, manusia pelan-pelan dipindah ke situ, terutama yang miliuner itu kan, pindah ke situ. Kenapa dia bikin stasiun luar angkasa? Kalau ada meteor, dia bisa menghindar. Kalau bumi kan tidak bisa menghindar. Bumi kan rotasinya seperti itu terus. Nah, ada meteor gede, Armageddon gitu, nabrak bumi ya buyar buminya. Mungkin ceritanya 2012 kayak gitu ya, film-film gitu. Nah, kalau punya ISS itu kan manusia yang ada di ISS ini dia bisa berpindah dari satu lokasi menghindar benda-benda di langit. Tetapi kalau manusia berpindah ke ISS, penyakitnya juga pindah. Gitu, tidak akan berhenti. Kecuali semuanya hancur, bumi ini hancur, ya penyakitnya juga hilang. Gitu, mulai dari kehidupan baru lagi. Gitu Pak Edi, mudah-mudahan penjelasan saya, mungkin ada yang mau ditanya lagi, boleh Pak Edi. Saya jawab sesuai dengan kemampuan saya loh Pak. Saya bukan ahlinya loh. Terima kasih Dr. Hendri. Saya kira cukup Dokter. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Mbak Ani yang di Jerman sudah vaksin Mbak? Sih nunggu dok, cuman belum diizinkan. Bapak saya yang 82 tahun aja belum, dia nunggu-nunggu nih 82 tahun nih, kapan nih katanya. Paling setengah tahun lagi Pak, saya bilang. Belum Loh, dok, enggak, di sini. Mbak Ani ikut vaksin di Jerman atau vaksin di Indo? Nggak tahu, kalau saya boleh bayar di sini bayar, kalau enggak ya gimana lagi. Kan, mereka utamakan, mereka utamakan yang tua memang di sini. Dan itu harus ada panggilan khusus dari pemerintah. Kemarin kita mencoba ya, kalau antigen itu sama colokannya dengan ini dok, dengan PCR yang di Indonesia. Padahal di sini hanya antigen loh, hidung sama tenggorokan saya di ini. Itu pas waktu Natalan kemarin, karena Bigger kan juga kerja ke Belanda, jadi padahal saya juga di rumah aja, turun paling beli. Cuman kan kita antisipasi, lebih memastikan aja. Pergilah kami ke ini, juga 45 euro gitu loh. Padahal di Indonesia kan lebih enak lagi, gratis ya kan. Loh, jadi di sana policy vaksin itu ada kontraindikasi apa aja yang dilarang? Tadi kan Bu Mary bilang Singapura kondisinya seperti itu. Kalau di Jerman dengar-dengarnya seperti apa? Apa yang enggak boleh gitu? Kalau yang enggak boleh ya memang yang betul-betul kronis, kayak memang diabetes, kalau belum terantisipasi, alergi juga hampir sama sih, enggak. Walaupun dia pakai Pfizer ataupun pakai Sinovac itu enggak jauh beda. Cuman itu saya pikir hanya namanya saja, karena mereka kan lebih terkesan dengan berbagai nama. Jadi biar adil aja lah gitu kan. Jadi sesungguhnya kalau boleh dibilang Sinovac kan 400-an ribu juga nih yang bakal diberikan ke masyarakat ini ya. Itu juga nggak murah loh dok. Itu bukan barang yang murah juga gitu kan. Terus kalau yang di sini di Pfizer ini kan beberapa kemarin kan kawan juga mendaftarkan diri nih. Ceritanya kan mendaftarkan diri, bisa nggak? Saya kan dia udah PR ya. Kalau saya kan belum. Jadi yang sudah PR, belum, ini hanya khusus untuk yang lebih rentan dulu, yang lebih rentan dulu. Terus nanti kalau sudah memang kayaknya juga Pfizer ini juga belum booming semua seperti yang orang pikirkan gitu kan. Jadi merek yang digunakan di Jerman apa aja, Bu, Mbak Ani? Ada yang faktor utama yang itu, Pfizer memang. Pfizer gitu ya, oke. Jadi policy masing-masing negara mungkin berbeda. Karena di Jerman diutamakan orang yang rentan ini tentu orang tua. Tapi pemerintah Indonesia kan terbalik. Indonesia lebih mengutamakan ya usia produktif yang diselamatkan dulu. Kalau saya lebih setuju strategi pemerintah Indo. Ya, karena kebanyakan kan orang kita ini suka lebih saat ini ya, makanya kemarin kenapa saya juga sedikit saya kasih masukan ke imigrasi sama ini, tolong di close down dulu untuk visa, segala macam visa untuk yang baru ya, karena kan mereka
menggunakan visa bisnis untuk jalan-jalan ke Bali, ke beberapa tempat yang ibaratnya boleh kita welcome gitu kan. Tapi Iya. akhirnya setelah kita mencermati semuanya itu disalahgunakan visanya, akhirnya mereka ini kan sekarang kan diperpanjang lagi. Terus mereka kan kayak arogan gitu, arogannya itu yang muda-muda khususnya ekspat kita sih ya welcome untuk turis, untuk membantu. Cuman tolong dong hargai juga gugus COVID yang berusaha menjaga. Sementara kalian sendiri di sini kalau kita keluar ada forbidden maksudnya ada sign bahwa area ini harus pakai masker, kita nggak pakai masker, lumayan juga dok, 350 euro. Itu padahal kita nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu surat datang gitu aja. Oh, surat Itu datang ke hanya- rumah ya? Ya, Mantap itu surat jiwa. datang ke rumah. Jadi masih mending mereka kemarin kita hanya minta entah push up, entah nyapu jalan, duit Jadi 100.000. kultur masyarakat juga mempengaruhi kebijakan pemerintah sebetulnya. Jadi kalau Sangat banget. Iya, heeh. Karena seperti pemerintah Kota Batam gitu. Waktu itu sudah bikin perwako untuk ada isinya denda, hukuman dan lain sebagainya. Tapi ya kebetulan sih jelang-jelang pilkada juga gitu. Itu kayaknya agak enggak diterapkan gitu kan. Jadi akhirnya karena pertimbangannya kasihan. Sudah susah hidupnya, enggak ada kerjaan, kena denda. Ya masuk akal sih gitu. Tetapi ya harus ada cara lain supaya lebih menertibkan masyarakat gitu. Karena memang Kalau saya masyarakatnya lebih susah diatur. Kalau saya lebih cenderung kita sebaliknya dok. Kan orang kita ini tipikal bandel dan tipikal kalau ada suatu hadiah mereka akan berbondong. Jadi ayo bondong-bondong yang nggak pakai masker nggak perlu dikasih denda atau apa, yang pakai masker mungkin dikasih 10.000 atau 15.000 atau beras sekarung, mungkin mereka akan lebih berpikiran terbalik juga gitu loh. Jadi Oh, tombok, lebih ke Mbak. disiplin. Pemerintahnya Habisnya, tombok. lah ya, habisnya kan mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa Iya. disiplin, bisa ini. Kenapa sih setiap kali balik bukannya dibawa, oh ayo dong kita lebih bisa menjaga seperti negara yang saya datengin. Kok bisa balik lagi seperti semula gitu loh. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga gregetan sih gitu. Kenapa kok rakyatku kok gini gitu kan? Sambil dia nunggu-nunggu kiriman vaksin. Begitu kiriman vaksin tiba sudah agak lega. Udahlah, lu mau nggak mau gua vaksin gitu kan. Begitu Iya, dari vaksin berarti kan virus nggak bisa hidup di host atau di inang Iya. orang-orang ini. Sehingga otomatis kan tingkat prevalensinya jadi menurun gitu. Jadi sebetulnya gemes juga. Tapi ya apa daya, karena mau dikasih hadiah tambah tombok. Mau dikasih Iya. hukuman, rakyatnya nggak siap, gitu. Ngelut. Karena Yang nggak ada bilang, kesadaran. Aparat juga gamang kalau mau menghukum, gitu. Jadi serba salah. Ya berharap dengan vaksin ini aja. Kalau vaksin dengan segala kebaikannya, dengan segala kemurahannya masih ditolak, Indonesia nggak akan pulih loh. Nggak akan pulih. betul. Makanya Gitu. kan kemarin semalam juga kita cek sama Pak Ganjar juga. Jadi gimana menurut ini? Ya saya saat ini 4-5 hari yang lalu dari hari Minggu sampai sekarang saya ada di Belanda, mungkin dari Februari saya bilang. Di lokasi saya Jerman di rumah saya tinggal itu boleh 15 kilo boleh jalan. Ibaratnya boleh kita keliling-keliling hanya 15 kilo, semua ditutup apa segala macam. Lebih daripada itu ada warning juga. Itu tegasnya. Terus sama halnya juga di Belanda di sini saya biasanya nih ngayap kemana-mana dok ya. Tapi ya ngapain juga saya harus ngayap. Udah dingin-dingin suruh ngayap, nggak bisa ngelihat sesuatu. Yang bisa dilihat ya hanya salju aja sudah. Baik, Mbak Mani. Kalau gitu sekarang kita kembalikan lagi ke Mbak Sekar. Ya, Acaranya. monggo Mbak Silakan, Mbak Sekar. Dokter, ini mau nanya. Silakan Bu Tadi, Mary. Ya, Bu tadi Mary, cerita silakan. soal kalau kan nggak semua orang setuju divaksin. Tadi saya juga ketemu sama pedagang di kaki 5, dia bilang, aku nggak akan mau divaksin katanya. Lah, akan yang saya baca, pemerintah pusat tidak membuat peraturan sanksi, tetapi setiap pemerintah daerah katanya membuat peraturan tersendiri. Di Batam bagaimana? Saya belum dengar Bu Mary, sanksinya seperti apa gitu.
belum ada rilis dari pemerintah, apalagi ini belum pelantikan wali kota baru gitu kan. Jadi jadi mungkin antara pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya belum dibuat. Sebetulnya ya sekarang ini masih dalam taraf persuasi gitu, lalu sosialisasi, dirayu dengan lembut. Saya kira mungkin orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang agak kurang pendidikannya kurang tinggi itu sebetulnya hanya kemakan info yang salah gitu. Mungkin kalau dia dapat info yang benar pasti mau kok gitu. Karena gratis kok gitu. Karena tapi gratis tapi menakutkan buat mereka, akhirnya mengambil keputusan saya nggak mau gitu. Iya. Tetapi kalau gratis menyenangkan dia pasti ambil gitu. Cuma ya itu tadi kita sambil berharap tidak ada godaan-godaan dari pihak lain kepada pemerintah supaya rakyat ini bisa menerima program vaksin ini dengan baik. Tapi kalau kan ada pihak-pihak yang sebetulnya juga melawan pemerintah gitu. Iya. Padahal pemerintah tujuannya baik gitu. Jadi tidak ada cara lain, Bu. Kalau mau dihukum, coba dihukum sanksi apa? Sanksi duit. Tidak bisa juga. Sanksi apa? Mau dipaksa, misalnya diangkut di borgol gitu, terus disuntik langsung. Nanti melanggar HAM. Ya badan Gitu. milik sendiri Ya kan kok, mau gitu. diangkat gimana? Wong polisi yang jelas-jelas diserang lalu menyerang balik aja kena masalah, apalagi ini Iya. pedagang kaki lima enggak mau divaksin, diborgol, disuntik mendadak gitu kan jadi melanggar HAM pasti. Jadi enggak ada Iya. cara lain ya persuasi dan sosialisasi gitu. Oke. Gitu. Oke. Silakan Mbak Sekar. Sip. Iya. Terima kasih buat seru banget ya. Ada lagi? Kalau enggak kita nanti mungkin dicatat aja ya. Boleh langsung, saya ada nomornya Dr. Henry, nanti saya kasih nomornya buat yang masih penasaran pengen nanya sama Dr. Henry ya. Boleh, silakan. Kita lanjutkan. Ya, dokter saya izin nanti kalau ada yang masih pengen nanya, saya kasih nomor dokter ya. Wah, boleh, dapat silakan. permit dari dokter. Ya, sip. Kita lanjut ke pengumuman Kamis depan bersama Ibu Friska Evi Juliana dengan tema, temanya nanti launching ya. Jadi mengusik keingintahuan kita 2021 nih, rencana Tuhan buat kita tuh apa sih? Nah, ini nih. Biasanya anak-anak muda nih suka nih yang unboxing. Jadi nanti teman-temannya diajak lagi ya, biar rame buat minggu depan. Terus kita sekarang mau foto bersama, jadi mohon ayo foto bersama. Buka kameranya semuanya, kita mau foto bareng loh. Ya, kita buka kameranya ya, iya dibener-benerin dulu. Kita buka kamera, ada Pak Albert, Bu Tuti, Pak Fidel, Bu Lucy, Bu Vivi, ya Bu Friska semuanya. Tolong dibuka kameranya, kita mau foto. Yang Bu wajahnya agak Desiana. gelap mungkin cari cahaya gitu. Supaya wajahnya terang. Bapak Iwan, Bapak Jonathan, Bapak Ibu Galaxy Note 9, ayo tolong dibuka. Kalau kurang terang ya ke Dr. Henry aja di Taman Kota. Wah, kalau mau terang di Klinik Novel Taman Kota Baloy ya. Nanti saya kirim juga alamatnya. Jangan promosi, enggak boleh promosi. Siap ya. Oh, siap semua. Biar putih. Ini ada 100 halaman ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya, halaman berikutnya siap. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Berto? Sudah. Tetap dinyalain ya, jangan dimatiin dulu, nggak usah buru-buru dimatiin, tetap dinyalain. Sebagai informasi bahwa seluruh tim pujian kita malam hari ini sudah mengikuti sesuai pesan dokter, jadi 3M, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Saya mohon juga buat teman-teman follow medsos kita, ada IG, FB, dan YouTube channel, semua @PDPKK Santo Petrus Batam. Tolong di-like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan dengan persembahan. Di layar kaca Bapak Ibu sudah muncul barcode dan nomor rekening PDPKK Santo Petrus. Mari kita memberikan yang terbaik dari hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, barcode-nya.
Mari saat ini kita yang sudah diberkati dengan pengajaran yang kita terima malam hari ini, kita mau memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Teman-teman semuanya, persembahan bisa dikirim melalui rekening barcode yang tertera di layar masing-masing. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian ini dengan penuh syukur. Kami mau bawa padamu Tuhan seluruh persembahan kami, rasa syukur kami untuk semua kebaikan. Mari kita nyatakan, ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang sejati, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di sebagai persembahan. Nyatakan sekali lagi, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku terima, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas nama PDPKK Santo Petrus kepada Dr. Henry karena sudah berkenan memberikan sharing yang luar biasa untuk kita. Terima kasih Dr. Henry. Juga untuk teman-teman yang bersedia hadir pada malam hari ini, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jerman, ada yang dari Jakarta, dan terlebih yang dari Batam yang setia untuk selalu hadir setiap hari Kamis. Tetap jaga kesehatan dan jangan putus semangat. Saatnya kita menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup. Siapkan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Kiranya apa yang kami dengar dan kami rasakan malam hari ini dapat kami resapi, dapat kami sebarkan, dan kami wujud nyatakan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami dapat menjadi lilin dan pewarta sabdamu, menebar kebaikan dimanapun kami berada. Berkati istirahat kami malam ini ya Tuhan, dan izinkan besok pagi kami dapat bangun dengan sehat dan melanjutkan karya kami masing-masing. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Anta Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keangkringan beli jahe susu, sate ayam enggak pakai usus. Saudara-saudara, jangan ragu untuk mengikuti Yesus. Yuk teman-teman semuanya, mari kita mau katakan, kita tidak ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Kita tidak ragu lagi untuk melayani Dia. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. mau nyatakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. nyatakan lagi Yesus, Yesus sahabat. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati. Mbak Sekar senyum terus loh, dia loh, bahagia kayaknya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Henry. Terima kasih, Dr. Dr. Henry. Terima kasih. Ilmu gratisnya Kasih teman-teman yang Jaga dari yang kesehatan ada ya. di semuanya sukses dan sehat semua ya. Vaksin. Bu Tuti, selamat malam. Apa kabar, Bu? Baik-baik dong. Oh, udah lama enggak ketemu, Bu. Sehat ya, Bu? Ya, baik. Ya, Tuhan. Ya, Mbak Sekar, dokter dan semua izin dulu ya, mau siap-siap masak. Oke, terima kasih Bu Ani. Siap. Ya, Ya. Makasih semua. Ya. Terima kasih. Kamis jangan lupa ketemu lagi jam 19.30. Oh, bye-bye. Bye, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Udah apa? Ini dia bubar terakhir. Jadi, udah boleh live. Gimana tadi? Agak enggak kecepatan enggak tadi? Tadi kecepatan enggak? Kecepatan, Dok. Agak kecepatan, Dokter. Tapi waktunya masuk kan? Masuk, waktunya masuk ya. Cuma jadi karena memang materinya semua penting ya, Dok ya. Jadi harus disampaikan. Jadinya tadi dokter skip sebenarnya nggak kecepatan, tapi ya memang ya pas, Dokter. Akhirnya jadinya pas. Karena materinya banyak dan semuanya penting, tapi dari sejarah sampai si COVID itu. Iya. Yang saya skip itu yang terlalu teknis
teknis untuk orang awam gitu, bahasa saya skip gitu. Cuma yang penting misi saya kan supaya orang nggak takut dan orang merasa butuh vaksin gitu. Gitu aja. Benar-benar. Perlu dijelaskan tentang macam-macam jenis vaksin supaya mereka ngerti bahwa Sinovac ini bukan barang jelek gitu. Kan sekarang konotasinya produk Cina dikira barang murahan, barang jelek gitu. Enggak, teknologi yang digunakan ya teknologi yang sudah teruji selama ini. Enggak perlu ragu, cuma justru yang Pfizer sama AstraZeneca itu sebetulnya yang lagi perlu diuji. Ada namanya KIPI kan, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu yang akan dievaluasi dalam 10 tahun. Gitu. Nah, kita lihat dalam 10 tahun saya kok yakin karena prosedur pembuatannya benar, itu yang Sinovac itu aman. Yang AstraZeneca itu yang saya nggak ngerti gitu. Gitu. Ya, 10 tahun evaluasinya. Ya udah, terima kasih buat dikasih kesempatan ya. Mas Berto. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Semuanya. Lain kali Makasih, boleh Dok. diundang lagi ya. Boleh, topik apa terserah, tinggal minta aja. ini tiap minggu ya? Tiap minggu ada ini? Tiap minggu ada. Tiap Kamis. Oh iya. Jam Tiap Kamis. 19.30 ya. Temanya beda-beda. Nah, Ya. ada nanti yang bawain orang imam juga, Romo, suster juga ada. Jadi aku kasih linknya, aku tak ikut Oke. ya jadi peserta ya. Jadi, Ya, oke. Oke, aku matiin ya. Terima kasih banyak Nambah-nambah dari Pak Terima Dokter. Selamat beristirahat semua. Tuhan berkati. Dan- Dadah.